Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan perdana kali ini, saya akan menjelaskan metode ke depan yang akan kita gunakan untuk metode cepat belajar tata bahasa Arab. Kami akan menggunakan metode praktek, teori, serta praktek kembali. Praktek yang kedua kami maksudkan untuk menerapkan teori yang dibahas pada tiap tema. Saya menggunakan kitab karya ulama Nusantara, yaitu seorang ulama dari Surabaya yang bernama Umar bin Ahmad Baroja, dengan karangan beliau yang lumayan cukup fenomenal, yaitu Al-Akhlaqul lil Banin, juz awal. Untuk lebih luasnya kemanfaatan yang bisa didapatkan oleh halayak sehingga lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat, maka silahkan like, subscribe, dan share. Penting saya sampaikan selanjutnya adalah mungkin nanti saya dalam membaca kitab dalam praktek agak sedikit berbeda. Diharapkan pola ini nanti bisa menghantarkan kita ke depan untuk bisa lebih mudah mengenali susunan dari masing-masing kata yang tertulis di layar. Walaupun begitu, nanti tetap dijelaskan makna secara global sebelum akhirnya kita pada pembahasan teori. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bimaza, dengan apa, yatakhallaqu berakhlak siapa al-waladu anak, yajibu wajib alal waladi di atas si anak, apa yang wajib, ayyatakhallaqu supaya berakhlak siapa anak, berakhlak bil akhlaqi dengan akhlak, al hasanati sifatnya akhlak, al hasanati yang baik, min sigharihi dari kecilnya si anak, liya'isa supaya hidup siapa anak, mahbuban dengan dicintai, fi kibarihi di dalam besarnya si anak atau walad, yardha ridha anhu kepada si anak siapa rabbuhu Tuhannya si anak, wa yuhibbuhu dan mencintai kepada si anak siapa ahluhu keluarganya si anak, wa jami'un nasi dan seluruh manusia, wa yajibu dan wajib alaihi kepada si anak aidon juga apa, ayat ta'ida supaya menjauhi siapa anak, anil ahlaki dari ahlak, sifatnya ahlak, al-qabihati yang jelek, kaila yakuna supaya tidak menjadi siapa anak menjadi itu makruhan dibenci, la yardha tidak ridho, anhu kepada si anak siapa rabbuhu Tuhannya si anak, wala yuhibbuhu dan tidak mencintai kepada si anak siapa ahluhu keluarganya si anak, wala ahadun dan tidak seorang pun minan nasi dari manusia. Pada pembahasan kali ini, karena kita fokus pada pembahasan nahwu shorof ke depannya, maka perlu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya nahwu shorof. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada huruf, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Dalam bahasa Arab kita juga mengenal ada huruf, yaitu yang terdiri dari alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Huruf-huruf tersebut andaikan kita gabungkan maka dia akan membentuk sebuah kata. Ada Zaid itu kata sendiri, menolong kata sendiri, Umar itu juga kata sendiri. Begitu juga dalam bahasa Arab, kalau huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya kita gabungkan, maka akan membentuk sebuah kata, yang kata ini dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Misalkan kita menemukan sebuah kalimah nasoro, nasoro berarti ini kalimah, zaitun ini kalimah, amron juga kalimah. Masing-masing
merupakan kombinasi dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Lalu jika kalimah tersebut kita gabungkan, sebagaimana kata tersebut kita gabungkan dalam bahasa Indonesia menjadi satu rangkaian, Zaid menolong Umar, maka ini menjadi sebuah kalimat. Begitu juga dalam bahasa Arab, kalau misalkan kalimah-kalimah tersebut kita susun menjadi satu rangkaian ungkapan, maka misalkan menjadi kata nasoro zaitun amron, ini dalam bahasa Arab disebut kalam, sehingga kalam itu merupakan padanan kata dari kalimat dalam bahasa Indonesia, sehingga kalam ini bisa kita pahami bahwa yang dimaksudkan adalah kalimat sempurna. Dari kata-kata nasoro zaitun amron ini, kita tentu sedikit bertanya, bagaimana kita bisa mengharokati itu menjadi kata nasoro zaitun amron. Di sini belakangnya ada huruf ro di fathah, dalnya di dhamma, ro-nya di fathah. Ini adalah dinamakan perubahan huruf akhir, yang perubahan huruf akhir ini merupakan fokus pembahasan dari ilmu nahwu, sehingga ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas fokus pada perubahan huruf akhir dari setiap kalimat. Lalu kita juga melihat ada selain huruf akhir, yaitu huruf awal dan huruf tengah di masing-masing kalimat ini, ilmu yang menjadi pedoman untuk mengharokati selain huruf akhir ini itu dibahas di ilmu sorof, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ilmu nahwu hakikatnya adalah ilmu yang membahas perubahan huruf akhir dari sebuah kalimat, sedangkan yang membahas perubahan harokat serta perubahan huruf selain huruf akhir itu ilmunya dinamakan sorof, sehingga masing-masing kedua ilmu ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi harus berjalan seiring, sehingga ada sebuah ungkapan yang mengatakan inna sorfa ummul ulum wan nahwa abuha. Inna sorfa, sesungguhnya ilmu sorof itu ummul ulumi, ibunya ilmu, wan nahwu abuha, dan ilmu nahwu adalah bapaknya ilmu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita mempelajari nanti dalam ilmu sorof, kita pelajari satu bentuk kata akan membentuk puluhan kata yang lain, sehingga semacam beranak pinak. Makanya dikatakan ilmu sorof adalah ibunya ilmu. Sedangkan di nahwu tidak begitu, maka dikatakan nahwu adalah bapaknya ilmu, sehingga sangatlah bisa kita pahami adanya bapak maka harus ada ibu, dan ibu juga harus ada bapak. Dari sini kita bisa tahu bahwa ilmu nahwu sorof itu sangat penting. Dengan mempelajari nahwu sorof, kita akan dengan mudah memahami serta menghafal Al-Quran, memahami serta menghafal hadis, serta memahami dan menghafal doa-doa yang kita perlukan untuk ibadah kita setiap hari. Selain itu, kita juga bisa lebih menjiwai makna doa tersebut, yang secara otomatis efeknya kita akan menjadi lebih khusyuk dalam beribadah, dalam sholat, serta amalan-amalan yang lain. Lebih lanjut lagi, kita tahu literatur Islam itu mayoritas berbahasa Arab, sehingga kalau kita menguasai tata bahasanya, yaitu menguasai nahwu sorofnya, maka kita akan lebih mudah untuk bisa lebih mendalami agama Islam karena mayoritas literaturnya berbahasa Arab. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ini juga salah satu alasan kenapa kita penting untuk mempelajari tata bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Begitu pentingnya belajar bahasa Arab ini, sehingga Khalifah Umar bin Khattab mengungkapkan satu ungkapan, Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum.
belajarlah tata bahasa Arab karena sesungguhnya tata bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Lebih lanjut lagi tentang pentingnya ilmu nahwu ini, seorang ulama yaitu Imam Syekh Syarifuddin Yahya dalam kitabnya Al-Imriti mengatakan, wa kana matluban asyaddu talabi minal warahidul lisanil arabi kayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatit daqiqatil ma'ani wan nahwu awla awwalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Dan mendalami serta menjaga bahasa Arab itu sangat dianjurkan bagi setiap orang, bagi manusia. Kenapa? Kayafhamu ma'ani al-Qur'ani, supaya mereka bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis yang rumit kandungan maknanya. Oleh karena itu, ilmu nahwu dianggap sebagai ilmu yang paling utama dipelajari terlebih dahulu, karena bahasa Arab tidak akan bisa dipahami kalau tidak memakai ilmu nahwu. Lebih lanjut lagi, ada satu ungkapan dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, man tabakhkhara fin nahwi uhtudiya ila kullil ulumi. Barang siapa menguasai ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Selanjutnya, ada satu ungkapan lagi dari pengarang syarahnya kitab Jurmiyah. Beliau mengatakan, man fatahun nahwu fadzakal akhrasu wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu la yahtadi li hikmatin fi dzikri wa malahu fi ghamidin min fikri. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang terlepas dari ilmu nahwu, maka dialah dianggap orang yang bisu. Pemahamannya terhadap setiap ilmu menjadi merugi. Tidaklah mendapatkan hikmah dalam zikirnya dan tidak dapat menjelaskan pemikirannya. Dari penjelasan kali ini, saya mengutip sebuah maqalah. Wa man talabal uluma bi ghairi nahwin ka'aninin yu'aliju farja bakrin. Barang siapa yang mencari ilmu agama tanpa ilmu nahwu, maka hakikatnya dia laksana seorang laki-laki yang impoten, akan tetapi berangan-angan untuk menembus kemaluan seorang gadis. Oke, sebagaimana rencana kita, setelah teori kita akan mempraktekannya dan begitu seterusnya pada setiap sesinya nanti. Tadi kita telah mengetahui bahwa ketika abjad Arab itu disusun, maka akan membentuk kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab itu dimaksudkan kata. Sama dengan itu kata dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita di sini bisa menganalisa sebenarnya bi itu kata sendiri, maza itu kata terpisah, yatakhallaku juga merupakan kata atau kalimah, al-waladu adalah kalimah, yajibu kalimah sendiri, ala kalimah sendiri, al-waladi kalimah sendiri, an kalimah sendiri, yatakhallaqo kalimah sendiri, dan begitu seterusnya. Di sini tentunya kita memahami bahwa rangkaian kalimah-kalimah yang telah tersusun ini maka membentuk kalimat yang sempurna, yang memiliki penjelasan yang dapat kita pahami untuk menjelaskan sebuah makna. Cukup sekian materi pertama pembelajaran kita. Kita lanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Jika merasa materi dari kami ini bermanfaat, untuk bisa lebih memperluas manfaatnya kepada orang lain sehingga menambah nilai ibadah kita, silahkan like, subscribe, dan share. Jika Anda ada sesuatu hal yang dibutuhkan untuk diklarifikasi, dipertanyakan, atau bahkan untuk mengusulkan pendapat, silahkan Anda isi di kolom komentar di bawah ini. Video selanjutnya dan video-video sebelumnya akan saya sertakan dalam deskripsi setiap unggahan video, sehingga Anda akan lebih mudah untuk mengakses materi-materi yang terkait dengan materi yang dibahas pada video bersangkutan. Sekian pada sesi kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.